Halo guys, selamat datang lagi di channel Fake Architect. Kali ini saya kedatangan tamu. Dia ini merupakan seorang agent properti di Surabaya ya. Nah, kita pada video kali ini akan membahas lebih mendalam mengenai properti yang ada di, ya nggak hanya di Surabaya, tapi bisa juga kalian gunakan untuk di seluruh Indonesia. Nah, saya mau mengambil satu topik yang mungkin bisa sangat sensitif dan ini juga merupakan pertanyaan dari banyak penontonnya dari Fake Architect. Nah, yang akan saya tanyakan dan topik kita hari ini adalah mengenai penipuan tentang membeli properti. Oke. Itu berarti bisa rumah, bisa apartemen, bisa juga macam-macam ya. Nah, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa, lalu bekerja di mana dan sebagai apa? Oke, perkenalkan nama saya Firsa, saya dari Galaxy Property. Saya sebagai Business Director dari Galaxy Sumatera. Selamat datang di channel Fake Architect, channel yang belum tentu informatif, belum tentu penting, kalau nggak berguna itu nggak mungkin. Dan kami akan membahas seputar arsitek, dari material bangunan hingga cara pemasangannya, serta desain-desain bangunan yang lagi hits dan kekinian. Nggak usah lama-lama, yuk kita nonton videonya. Let's go! Oke, sebelumnya saya terima kasih sekali karena Firsa udah mau datang ke sini jauh-jauh ya. Nah, saya mau bahas tentang konten lanjutan. Kemarin kan sudah sempat dibahas nih di videonya Fake Architect mengenai surat-surat untuk legalitas sebuah properti. Nah, sekarang saya mau tanya lebih dalam mengenai penipuan. Karena sebenarnya banyak sekali nih penonton tuh yang komen-komen. Bahkan ada juga di Instagramnya kita. Kalau yang belum follow bisa langsung follow aja Instagramnya Fake Architect. Nah, itu ada yang DM dan tolong dong bahas mengenai penipuan rumah itu bagaimana. Nah, pertanyaannya ini cukup sederhana tapi bakalan bisa kemana-mana. Nah, saya mau jelasin dulu bahwa saya ini sangat awam di dunia properti. Sangat awam, saya nggak ngerti lah bisa dibilang. Saya mau beli rumah itu, yang saya tahu saya hanya mikir kalau mau beli rumah yang benar dan pasti beres, saya pasti lihatnya developernya udah paling bener aja. Begitu. Nah, tapi kan nggak bisa serta-merta seperti itu aja kan. Gitu. Nah, penipuan rumah itu gimana sih kasusnya itu? Yang harus dicek, yang harus dilihat itu apa aja? Oke. Mungkin kalau kita bilang penipuan itu kan mungkin agak kasar ya. Bahasanya. Ya nggak kasar lah. Kalau misalkan kita beli rumah tapi rumahnya nggak jadi, beli apartemen tapi nggak ada, ya lebih jahat mereka dong. Ya kan? Gitu. Jadi gini, biasanya orang-orang ngomongnya bukan penipuan, tapi bukan prestasi. Soalnya penipuan ini ada dua. Ada yang mungkin dari DP, dari uangnya sudah dikumpulkan, tapi memang ada niatan, ada bad intention kalau kita ngomong. Jadi ada bad intention, duitnya diambil, bak lari. Jadi anggapannya dalam tanda kutip PT-nya ini bodong. Oke. Nah, ada yang mereka tidak sengaja atau tidak sengaja, ada yang namanya one prestasi. Oke. Jadi mereka tidak bisa deliver dari kemauan si customer. Contoh, tidak bisa mewujudkan. Betul. Contoh misalnya, kamu nih mau beli rumah, kamu udah nyicil DP dan lain sebagainya, udah mau masuk KPR. Ya. Harapanmu adalah kamu bisa segera serah terima. Ya. Ya kan? Serah terima dan kamu bisa menempati rumah impianmu. Tapi adanya dengan satu dari banyak hal yang menyebabkan developer tersebut itu one prestasi. Contohnya mungkin ada masalah internal dari perusahaannya, atau mungkin ada masalah mungkin dari sertifikatnya dan lain sebagainya. Banyak. Oke, berarti kalau saya mau tanya lebih detail nih, apa sih yang menyebabkan one prestasi itu terjadi? Oke, yang pertama itu biasanya penjualan unit tersebut itu kurang. Oke, bisa kata 100 unit laku cuma 20. Ya mungkin 20, mungkin bisa di bawah 20. Oke. Gitu. Jadi biasanya ada beberapa developer yang di Surabaya yang saya tahu itu ada yang seperti itu. Akhirnya gagal bangun karena nggak punya duit. Yes, tapi dia berkomitmen. Kamu sudah waktu itu memang ada istilah namanya NUP, nomor urut pembelian. Iya. Nah, NUP, dia sudah kumpulin NUP, dari NUP-nya udah di-pool nih ke rekening developer. Tapi pada saat itu ternyata NUP yang diharapkan si developer ini tidak sesuai dengan
ekspektasinya. Di bawah, below expectation. Oke. Nah, mereka akhirnya berinisiatif untuk ya wis tak tunda dulu pembangunannya, duitmu ini tak kembalikan. Ya itu masih lebih baik lah. Ya, duitmu dikembalikan. Itu. Tapi ada juga yang orang sudah bayar DP-nya, bahkan sudah mau masuk ke KPR. Sudah mau masuk ke KPR. Tapi malah nggak dibangun-bangun. Itu ada. Jadi yang pertama, masalahnya adalah di keuangan. Oke. Mungkin dari HPP-nya yang keliru hitung, atau dari rumahnya yang terlalu mahal, speknya itu terlalu mahal. Oke. Atau mungkin bahkan dari penjualannya yang itu tadi kurang, nggak bisa banyak. Nah, itu. Okay. Terus juga tergantung juga dianya sendiri, dia saya pingin deliver, saya pingin serah terimakan ke customer, tapi dia salah pilih kontraktor, itu bisa. Ya, berarti ada faktor atau pihak eksternal ya. Betul. Yang mempengaruhi juga. Betul. Jadi ada banyak faktor yang menyebabkan bahwa ini one prestasi. Itu one prestasi. Jadi ini bisa dibilang bukan penipuan, tapi dia one prestasi. Dia tidak bisa mendeliverkan keinginan dari customer tersebut. Itu one prestasi. Tapi apakah itu akan dibangun? Iya. Ada di Surabaya, salah satu contoh di Surabaya, itu ada yang bahkan bangunnya itu mulai sejak saya SMA. Sebelum kamu di agent properti berarti? Iya, sebelum saya SMA, saya masih sekolah waktu itu. Iya, masih sekolah, dia sudah mulai jualan. Dan serah terimanya baru tahun ini. Oh, berarti kurang lebih sekitar 14 tahun. 15 tahun. Ya kurang lebih di atas 10 tahun lah ya. Wow. Ada yang seperti itu. Itu nggak kasusnya malah kemana-mana itu harusnya. Nah, mungkin ada yang minta uangnya kembali, atau ya wis saya ada yang mungkin ya wis rela lah, biarin aja, saya nggak ada, tak tunggu aja gitu. Tapi tetap bayar iuran bulanannya kan? Ya tetap bayar cicilannya, sampai ada yang sampai lunas bahkan. Oke. Nah, ya. Ini yang akan saya bahas. Mungkin namanya penontonnya Fake Arsitek apa? Nggak ada. Oh, nggak ada ya. Nggak ada ya. Oke, jadi para penonton di sini ya, mungkin yang sudah mempertanyakan kayak gimana sih penipuan tuh, bentuknya seperti apa? Ya, karena kacamata penonton ini kan selama aku bayar, fisik nggak ada, itu nggak hanya ngomong serah terima mundur loh. Kalau mundur tapi fisiknya ada, oke lah, ya toh. Itu pun aja masih jadi perdebatan, ya kan, masih banyak orang yang bilang wah ini nggak bener, ini nggak benar. Itu masih serah terima. Tapi kan ada juga yang nggak serah terima, bahkan dibangun aja nggak. Nah, kita ngomong kalau yang paling baik adalah serah terima mundur, itu aja udah dibilang nggak beres, ya kan. Nah, apalagi yang fisiknya aja nggak ada. Nah, gini deh, untuk mempersingkat aja, ya kan. Gimana sih supaya kita ini bisa tahu ini dibangun apa enggak, itu aja dulu. Oke. Jadi gak perlu ngobrol serah terima kapan nih. Serah terima ini oke lah kita ngomong asalkan serah terima mau mundur dari 5 tahun jadi 15 tahun selama fisiknya ada, mungkin kita masih bisa terima lah ya, dengan segala ketidaksempurnaannya, ya kan. Tapi kalau sampai fisik gak dibangun ini kan bahaya. Syukur-syukur kalau tadi yang kamu bilang kalau ya ada yang duitnya dibalikin, ada yang enggak dibalikin, bahkan sampai kasus ya kita ngomong Surabaya ada lah, sempat heboh dia mau bikin berapa tower tuh pada saat itu, banyak ya kan? banyak tower. Ya saya juga salah satu korbannya. Nah, ibaratnya kayak gitu lah. Karena saya juga ya itu tadi, saya orang awam, saya nggak ngerti. Nah, supaya nggak kejadian pada saat ini, saya memilih untuk saya mending cari developer yang bener aja. Tapi developer yang bener itu juga bisa kasus kan? Oke, tak jawab ya. Developer bener itu bisa kasus, bisa. Tergantung dia cara natain ketika mulai dari marketing, mulai dari pembangunan dan lain sebagainya, itu sudah di track yang bener. Kalau ada yang mungkin salah hitung dan lain sebagainya, bisa nggak karuan. Mereka nggak bikin backup plan, exit plan. Nah, semua pastikan ada backup plan dan exit plan. Ya harusnya ada lah. Ya, kalau developer besar mereka sudah ada backup plan, ada exit plan. Jadi
Kalau misal mereka tidak bisa win prestasi atau tidak bisa mendeliverkan dalam tepat waktu atau bahkan mereka tidak bisa memberikan serah terima, mereka ada kompensasi. Oke. Ada kompensasi. Dalam bentuk? Either itu dikembalikan uangnya. Oke. Atau 100%? Enggak. Pasti tidak akan dikembalikan 100%. Kurang lebih? Saya nggak bisa ngomong kurang lebihnya berapa ya. Karena tergantung dari itunya. Tergantung dari developernya berapa. Maksimal yang paling besar yang kamu tahu? Biasa, 50% bisa. Nggak bisa di atas 50%? Tergantung kasusnya, case by case. Kita nggak bisa ngomong kayak... jadi itu tergantung juga dari customernya. Apakah customernya ini sudah lunas atau belum? Oke. Gitu. Ya. Nah, yang saya akan ceritakan hari ini adalah kita yang penting adalah safety net-nya dulu. Safety net dulu. Jadi sebelum ketika sudah tahu, oke, saya yakin nih, saya bisa beli. Gitu. Yang pertama, satu, status tanahnya di properti tersebut apa? Contoh kalau perumahan kan mesti lahannya gede. Ya. Nggak mungkin kan lahannya cuma 100 meter. Nggak mungkin ke satu rumah itu. Iya kan? Nah, pasti kan lahannya gede. Nah, status lahannya yang gede ini sudah apa? Apakah masih milik perorangan atau sudah menjadi milik PT? Oke. Itu yang pertama, status tanahnya dulu. Berarti harus milik PT. Yes. Catat. Harus jadi milik PT. Milik PT itu maksimal HGB. PT itu HGB. Oke. Tidak bisa SHM. Ya. Itu aku sempat dengar lah di salah satu developer bilang kalau PT tidak pernah bisa kasih SHM. Betul. Harus HGB nanti bisa di SHM-kan sendiri. Betul. Oke. Berarti yang pertama PT harus HGB. Okay. Status tanahnya dulu. Status tanah. Terus biasanya kalau developer yang berani, ada beberapa pengalaman saya, developer itu berani. Dia bahkan bawa sertifikatnya. Ini sertifikatnya sudah saya split. Pernah dengar istilah itu? Splitsing. Jadi ada tanah gede, sudah di split. Beberapa split. Ini saya bawa. Tanahnya sudah. Tapi masih menjadi milik PT. Oke. Gitu. Itu yang pertama dari yang penting status tanah. Saya meninggali tanah di sini itu sudah miliknya developer atau masih milik orang lain. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, legalitas. Legalitas ini apa aja, Pak? Contoh paling gampang, SKRK. Dia sudah ada izinnya enggak? SKRK itu. Izin untuk membangun. Yes. Surat keterangan rancangan kerja. Oke. Mungkin kalau saya salah singkatannya mungkin bisa dibenerin di kolom komentar ya. Terus ya kayak AMDAL, izin AMDAL. Ketika kita membangun, pastikan ngefek tuh ke sebelah-sebelahnya. Ya kan? Nah, itu dia harus izin dulu. AMDAL ini adalah kayak saluran air. Pembuangan air bersih. Yes, dan semuanya. nggak mungkin kan ketika kita bangun rumah airnya nggak ada. Oh iyalah. Nah, itu. Terus airnya ini air sumur, pakai sumur bor, PDAM atau apapun. Nah, itu sudah ada izinnya atau belum? Oke. Nah, ini dulu. Dua ini dulu. Dua itu. Dua ini dulu. Oke. Kalau ini sudah oke, baru kita lihat. Nah, sebelum dua ini biasanya kita lihat reputasi developernya dulu. Kalau developernya baru? Oke, developernya baru. Nah, saya nggak yakin nih dengan developer A misalnya. Developer A ini barusan bikin. Ada beberapa developer yang lagi in di Surabaya. Tapi mereka developer baru. Developer baru. Tapi mereka bisa deliver. Nah, mereka bisa deliver dengan tepat waktu. Bahkan bisa mereka menjadi satu-satunya. Ini kita bukan bicara rumah aja ya. Ada apartemen, selalu developer apartemen di Surabaya yang mereka bisa mendeliverkan tepat waktu. Bahkan mereka punya menjadi apartemen yang punya SLF. SLF itu adalah sertifikat layak fungsi. Oke. Kalau sertifikat SLF ini belum keluar, maka biasanya belum boleh dihuni atau belum boleh digunakan. Ya. Ada apartemen di Sidoarjo. Kalau mungkin kita lihatnya itu masih masuk dalam area Surabaya. Cuman secara peta itu sudah masuk Sidoarjo. Itu menjadi apartemen pertama yang sudah punya SLF. Wow.
Nah itu dia mendeliverkan dengan tepat waktu. Sempat ada problem di awal pembangunan, tapi dia bisa mendeliverkan, dia bisa menjawab semua keraguan itu. Oke. Nah, Ya. salah satu contohnya yang menjualkan produk itu. Nah, jadi dia adalah apartemen pertama yang punya SLF di Sidoarjo. Memang areanya area Surabaya, yang seperti saya bilang tadi, areanya sih area Surabaya. Cuma nama apartemennya apa sih? Nah, apartemennya Amega Crown Residence. Ini Amega Crown Residence. Yes. Oke. Dan ini dia sudah terbangun. Sudah ada fisiknya. Dan sudah serah terima. Dan sudah beroperasi. Dan sudah banyak yang menghuni di sana. Oke. Bahkan sudah ada hotelnya. Oke, sekarang gini, berarti tadi safety net itu ada 2. Yang pertama masalah tentang lahannya ini atas nama siapa. Lalu yang kedua tentang surat-surat legalitas seperti PDAM, air, saluran listrik, dan lain sebagainya. Ya, AMDAL, SKRK, izinnya dia untuk membangun itu segala macam sudah harus ada dulu. Yes. Oke. Pertanyaan berikutnya, kalau sudah ada 2 ini, itu tetap ada risiko nggak sih? Gini, kalau ada risiko, pasti ada risiko. Tapi risikonya mungkin molor aja apa tidak dibangun? Molor. Berarti pasti dibangun? Yes. Oke. Kalau nggak dibangun berarti, atau nggak dibangun itu berarti kan proyeknya mandek. Ada satu apartemen di Surabaya Barat. Di Surabaya Barat itu dia mandek. Karena masih ngurus surat izin? Enggak. Surat izin apa semua beres. Terus kenapa kok mandek? Nah, duit. Jadi memang ada salah perhitungan atau apapun. Berarti harus nunggu beberapa unit laku dulu baru bisa kembali jalan. Jadi memang kita nggak bisa langsung. Kalau memang dua ini sudah oke, setidaknya safety net-nya sudah ada. Itu boleh ditanyakan sama customer? Boleh. Itu haknya customer. Oh gitu. Sekarang gini. Contoh misalnya, kita mau beli rumah nih. Ya kita pasti tanya loh. Kita bayar harga yang lebih, ya kan? Kita bayar harga yang lebih, yang mungkin ratusan juta bahkan Tapi kan kita perlu tanya. Ketika saya serah terima, saya dapatnya apa aja? Nah, apa kamu sudah dapat izin tak membangun di sini? Ini yang kadang-kadang orang-orang tuh lupa. Gitu loh. Terus sertifikatnya jelas nggak? Nah, itu yang harus ditanyakan. Tapi bisa dipalsukan juga toh? Bisa. Lah terus gimana? Tapi intinya gini, kalau kita ngomong palsu atau enggak, itu kita susah ngomong. Jadi itu adalah sertifikat ganda. Yang penting, kalau sertifikatnya ini sudah clear atas nama dia dan dia sudah mendapatkan izin, berarti itu safety net. Tidak mungkin sertifikatnya itu palsu. Kita tahunya asli sama palsu dari mana, Bos? Nah, gini. Kalau dari Pemda itu sendiri, dari pemerintah kota itu sendiri sudah memberikan izin kepada satu developer ini, berarti sertifikatnya dia sudah sah. Anggapannya itu seperti ini. Masalahnya kita terima kopian kan? Bukan. Gini bos, tak jelasin dulu. Kita kan mau beli. Boleh nggak saya ingin tahu sertifikatnya apa gini? Boleh. Nggak apa-apa. Tunjukkan. Ya kan? Nah, biasanya dia menambahkan dengan kayak SKRK tadi, MDAL-nya dan lain-lainnya itu tadi. Dokumen pendukung untuk saya sudah dapatkan izin. Oke. Nah, kalau sebelum mendapatkan izin kan harus beresin sertifikatnya dulu. Nah, kalau dia sudah mendapatkan izin berarti sertifikatnya istilahnya sudah keluar. Sudah beres kan? Ya udah beres. Nah, gitu. Ada di beberapa momen mungkin beberapa developer yang belum split. Cuma gitu aja. Tapi sertifikatnya ini sertifikat Indo. Ya, split kan yang penting kan tanahnya udah atas nama kan? Betul. Gitu. Oke. Sekarang gini. Kamu kan agent properti nih. Penting nggak sih agent properti itu sebenarnya? Penting. Karena saya kan pekerjaan saya. Lah iya bener. Tapi peran agent properti itu sebatas bukan hanya menjual belikan toh. Bukan hanya sebagai pihak ketiga yang mempertemukan penjual dan pembeli kan. Ya kan? Tapi harusnya kan bisa menjamin bahwa properti yang dijual oleh seorang agent itu harus beres. Harusnya gitu toh. Ya. Ya kan? Nah, tapi toh pada kenyataannya nih,
mau dibangun, developer oke lah, macam-macam, dijual melalui agent properti, tetap bisa bodong nggak? Bodong ini dalam artian apa dulu? Ya gagal bangun. Kalau gagal bangun itu bukan salah dari agent properti. Bukannya saya nggak mau disalahin ya. Bukan dari ini saya mewakili suara-suara para agent properti. Bukan dari kitanya nggak mau disalahkan. Tapi dari developernya. Developernya seperti apa dulu? Loh, agent properti tidak menseleksi. Gini, kita kalau dari perusahaan saya, Galaxy Property akan selalu memilih. Kita cek dulu legalitasnya sebelum kita menjual. Kadang developer kan datang ke kita. Tolong bantu jualkan produk saya. Ya, saya komisi berapa. Itulah ya. Komisi ini ada bonus ini. Ya, kayak gitulah ya. Nah, udah awam lah kayak seperti itu. Nah, pasti kita akan lihat legalitasnya seperti apa. Kalau ada satu yang belum beres, kita nggak akan terima. Beresin dulu. Selama ini kamu di Galaxy pernah nggak jual yang bodong? Gini, kalau bodong tidak pernah. Bodong tidak pernah. Tapi kalau one prestasi pernah. Tapi tetap dibangun. Tapi molor. Ya. Serah terimanya molor. Kalau itu berarti kita sudah sepakat ya, molor bisa terjadi, sering terjadi. Tapi toh tetap dibangun, yaitu kita masih bilang itu adalah resiko kita membeli properti yang bisa dibilang ya itu mau developer manapun resikonya adalah molor. Ya, oke. Tapi kalau harapan kamu datang ke sini, penonton ini semua kepinginnya molor, semua kalian harus terima, ya, gitu. Tapi tetap harus dibangun nih, tetap harus bisa serah terima. Tapi jangan sampai tidak dibangun. Berarti bisa dibilang dari pihaknya Galaxy Property selama ini sudah menseleksi sendiri developernya. Yes, bahkan itu bahkan dari foundernya kita langsung turun tangan langsung untuk mengecek ini legalitasnya benar atau enggak. Seperti itu. Ya. Berarti bisa dibilang kalau untuk para penonton ini mau beli sebuah properti melalui agent properti dari Galaxy aman ya? Aman. 100%? Gini, kita nggak bisa menjadikan aman pasti 100%. Bukan 100% untuk serah terimanya, tapi 100% pasti dibangun. Ya. Berarti bisa aku ambil kesimpulan ya ini ya. Supaya para penonton setia dari VK Arsitek ini merasa aman dalam menentukan beli atau tidaknya, keputusan untuk membeli atau tidaknya, itu kita harus punya namanya safety net. Betul. Adalah surat dan lain sebagainya. Nah, tapi kita toh gak bisa langsung beli ke developer kan sebenarnya. Bisa ya yang in-house ya. Bisa. Oke, tapi juga bisa melalui agent property. Nah, kalau dari pihaknya Galaxy, kamu itu membantu untuk menseleksi. Oke. Itu sebenarnya harus dilakukan sih. Aku juga ngerasa kaget juga kalau bisa kata dari pihak agent property itu juga melakukan seleksi terhadap developer yang ingin menjual dan kalian membantu untuk screening di awal. Karena gak usah ngomongin itu, kita ngomongin produk aja, bukan hanya rumah ya, tapi kita ngomong material bangunan aja. Banyak toh toko yang jual, ya wes asal cuan-cuanannya masuk, jual, barangnya nggak beres. Banyak ya kan, akhirnya dipakai 1-2 bulan rusak. Gitu, banyak. Ada juga yang melakukan seleksi gitu. Ini sama juga dengan VK Arsitek, kita kalau mau jual produk juga kita harus seleksi dulu. Bahkan yang mau endorsement pun masuk ke channel kita, kalau barangnya mereka nggak beres, mereka mundur sendiri. Gitu. Jadi yang masuk untuk endorsement di VK Arsitek ini semua kontennya ya brandnya tuh sudah pasti ternama dan kualitasnya pasti di atas rata-rata lah, gitu. Nah, termasuk Galaxy. Kamu datang ke sini karena kita juga tahu nih reputasi company-mu, karena itu juga harus yang dilihat sama mereka semua kan. Reputasi company, perusahaan itu harus dicek, bener kan? Setuju ya? Oke. Berarti agent property ini penting. Gini, agent property itu hanya sebagai jembatan. Dari customer ke developer. Dari customer ke developer, dan dia akan membantu screening dari awal. Kalau misalnya ada one prestasi, contoh kalau misalnya ada yang serah terimanya telat, kita akan membantu untuk
dalam tanda kutip gurai developer. Ini kok kenapa sampai nge-push lah ya. Nge-push ya. Dan mencari tahu masalahnya apa Kenapa? dan lain sebagainya. Nah, Oke. Dan memang pun gini. Saya ada pengalaman bukan hanya gini. Kita sudah screening awal bahwa produk ini oke. Produk ini beres. Dan legalitasnya semua oke semua. Tapi di tengah jalan tiba-tiba si developer ini ada masalah internal. Sehingga menyebabkan gagal bangun. Oke. Nah, memang kita sudah screening dari awal. Legalitas apa semua beres. Tapi masih ada change ya. Masih ada change untuk seperti itu. Oke. Tapi paling tidak dari pihaknya agent properti akan membantu nge-push dan tanya, bahkan mungkin bisa memberikan kompensasi. Iya, tapi bukan dari agent propertinya yang memberikan kompensasi. Minta kompensasi dari pihaknya mereka. Jadi kita akan meminta pertanggungjawaban. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menanyakan, why, kenapa kok kamu sampai gagal bangun? Dan kompensasi apa yang kamu berikan ke customer saya untuk dari gagal bangunmu ini tadi? Oke. Dari Galaxy biasanya seperti itu. Oke, ya itu ya. Jadi perlu dicatat juga buat kalian semua yang nonton sekarang ini bahwa kalau kalian mungkin ada keinginan untuk membeli properti, bisa rumah, bisa untuk tanah, bisa juga apartemen segala macam. Mungkin lebih disarankan kalian bisa langsung menghubungi Firsa dari Galaxy Property, karena dari pihak company perusahaannya pun sudah membantu screening di awal. Bahkan kalau misal kata ada terjadi masalah, dari pihak Galaxy Property akan membantu menyampaikan ke developer dan mencarikan kendalanya apa dan juga dibantu untuk meminta kompensasinya seperti apa. Begitu ya. Wow, itu sangat luar biasa sih, dan menurut saya memang itu yang harus dilakukan juga ya. Gitu. Dan mungkin buat info aja untuk para penonton setianya Fake Architect ya. Jadi Galaxy Property ini tidak hanya di Indonesia aja jualan properti di Indonesia. Tapi kita bisa jualan ke luar negeri. Oh, bisa juga? Bisa. Oh, no. Sampai mana aja, bro? Kita ada salah satunya contoh yang barusan kemarin launching itu ada di Singapura. Berarti aku mau di tanah di Singapura bisa? Apartemen, Bos. Kalau tanah di Singapura belum ada. Oh, apartemen di Singapura bisa? Apartemen di Singapura. Properti di negara manapun bisa. Kayak kapan hari beberapa tahun yang lalu ya. Setahun yang lalu itu kita pernah jual gudang di Spanyol. Kita jual ruko di Spanyol. Terus kita barusan yang Januari ini kita jual apartemen di Melbourne, Australia. Oh, oke. Ya, gitu. Ya. Jadi kita tidak hanya di Indonesia tapi di luar negeri. Dan di luar negeri pun perlakuannya kita juga sama. Gitu Dicek dulu legalitasnya apa ini beres atau tidak. Tapi peraturannya di luar negeri lebih ketat. Kalau untuk masalah penjualan seperti ini lebih ketat. Jadi kita as agency di Surabaya itu kita merasa lebih aman. Gitu. Tapi Galaxy ini nggak cuma di Surabaya toh? Kalau di Indonesia banyak kan? Kita ada di 4 kota besar di Surabaya. Di Indonesia, sorry. Di Indonesia, Surabaya pasti ada. Karena kantor pusat di Surabaya, Jakarta, Bali, Malang, dan Sidoarjo. Sidoarjo. 5, ya. Ya, Sidoarjo bukan kota-kota besar amat lah. Tapi tetap kota, bro. Ya, kota. Take 7. Oke, itu tadi guys, sedikit tips dan trik untuk membeli sebuah properti ya. Baik itu tanah, rumah, maupun apartemen. Itu bisa di seluruh kota, ya. Nggak hanya melulu di Surabaya aja, tapi juga Galaxy Property ini ada di beberapa kota, ya. Jadi kalian kalau misal kata memang ada keinginan untuk membeli rumah segala macam, coba tanya aja dulu di Galaxy Property. Barangkali Galaxy Property ini sudah pegang ininya ya. Apa itu? MOU. Nah, itu kalian bisa langsung tanya-tanya sendiri. Sebelum kita closing, ada lagi nggak yang mau disampaikan ke penonton setianya Fake Architect ini? Ya, itu cuma tambahan dari saya. Mungkin dari penonton setianya Fake Architect, kalau misalnya mau tanya-tanya tentang properti atau mungkin ada kendala tentang mau penjualan, mungkin surat rumah, mungkin butuh dibantu dalam penjualan rumahnya, atau mungkin mau cari rumah, tanya-tanya dulu, tidak bayar, gratis, kita free konsultasi untuk kalian semua,
khusus untuk penonton setianya Fake Arsitek. Wih, gila. Free konsultasi ini udah membantu banget ya. Iya, kita memberikan free konsultasi untuk penonton setianya Fake Arsitek. Bentar, ini aku mau ada yang ganjel nih. Aku punya temen nih. Dia tuh punya tanah, punya rumah. Nah, tapi rumahnya ini dari zaman Belanda. Nah, terus salah apanya, kayak gitu-gitunya, surat-suratnya, mungkin juga orang neneknya, ngkongnya itu udah meninggal, belum sempat diganti nama dan lain sebagainya, itu tetap bisa diurus. Kita harus tanyakan ke BPN. Oh, tetap bisa dibantu tapi ya. Kita akan tanyakan ke BPN. Itu biasanya kalau zaman Belanda namanya eigendom. Nah, nggak tahu saya ngomongnya seperti apa, pokoknya biasanya eigendom. Jadi itu surat zaman Belanda. Jadi kita akan tanyakan ke BPN. Ini gimana? Bisa di switch ke SHM atau enggak? Kita tanyakan ke notaris biasanya kayak gitu. Oke, berarti itu dari pihaknya Galaxy Property bisa membantu. Yes. Tapi bukan dari pihak Galaxy Property ini saya kayak klaim gitu ya. Saya dari pihak Galaxy tidak bisa merubah dari suratnya eigendom ke SHM. Kita hanya membantu ngurusinnya, kasih tahu jalurnya ke sini. Ya, seperti itu, membantu menguruskan. Bukan kita yang datang ke sana terus kita yang ngerubah, enggak ya? Nggak bisa. Itu calo namanya. Ya, itu bukan ya. Jadi kita hanya membantukan ini. Saya ada kenalan notaris, saya ada kenalan orang BPN atau gini-gini, itu bisa. Oke, ya berarti kalau kalian sekarang ini punya masalah-masalah dengan surat-surat tanah kalian, mau dijual, ada keinginan untuk membeli properti juga, bisa langsung aja ke Firsa sebagai bagian dari Galaxy Property. Yes. Tadi jabatannya apa di sana? Business Director. Tuh, udah Business Director udah tinggi ya. Ya, belum. Oke. Oke, nanti kita akan kasih link WhatsApp-mu ya. Boleh ya? Boleh. Kita akan bikinkan link WhatsApp-nya dari Firsa. Kalian bisa langsung aja klik link yang ada di deskripsi. Itu nanti langsung akan terhubung dengan Firsa. Okay. Dan itu kita kasih gratis konsultasi. Yes. Catat ya, itu free. Oke. Demikian dulu. Ada lagi? Udah nggak ada? Cukup. Oke, terima kasih guys buat yang sudah nonton video kita kali ini. Like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye. Seperti biasa, nggak usah nge-like, nggak usah nge-share, nggak usah subscribe channel ini kalau memang video kita ini nggak penting dan nggak berguna sama sekali buat kalian semua. Bye-bye.